Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sholih-sholihah, adik-adik TK dan kakak-kakak kelas 1 dan 2. Bagaimana kabar kalian sore hari ini? Masih semangat beribadah ya? Ibadah puasa, sholat, baca Quran, dan ngaji sore. Ngaji sore hari ini bersama Ustadzah Eka. Kita akan belajar tentang aturan atau ketentuan zakat fitrah. Nah, adik-adik ada yang tahu tidak apa itu zakat fitrah? Iya, pinter. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan atau dibayarkan setelah menyelesaikan puasa Ramadan, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala kekurangan yang dilakukan selama berpuasa Ramadan. Hal ini dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari ucapan yang tidak berguna dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, jadi misalnya nih, pada waktu berpuasa Ramadan adik-adik pernah tidak sengaja membentak temannya atau memarahi temannya, bertengkar dengan teman. Nah, dengan mengeluarkan zakat fitrah, insya Allah ibadah puasa adik-adik akan disempurnakan oleh Allah. Paham ya? Nah, sekarang siapa saja sih yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Nah, sekarang kita akan pelajari tentang syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, orang Islam. Semua orang Islam, baik laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, hamba sahaya, atau merdeka, semuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah deh. Hal ini dijelaskan di dalam hadis Rasulullah yang artinya Rasulullah SAW telah mewajibkan menunaikan zakat fitrah berupa 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi seorang budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil maupun orang dewasa dari kalangan umat Islam. Dan beliau memerintahkan zakat fitrah itu untuk dilaksanakan sebelum keluarnya manusia menuju sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, sekarang sudah paham ya? Semua orang Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, memiliki bahan makanan berlebih di malam Idul Fitri sampai besoknya. Nah, biasanya ketika malam takbiran besok hari raya, di rumah kita banyak bahan makanan ya dek, banyak nasi, banyak lauk, enak-enak. Maka kita termasuk orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, itu tadi yang kedua. Yang ketiga, masuk waktu wajib membayar zakat fitrah, yaitu 1 atau 2 hari sebelum tanggal 1 Syawal atau sebelum hari raya Idul Fitri. Loh Ustazah, misalnya saya bayar zakat fitrahnya 5 hari atau 7 hari sebelum hari raya,
Boleh tidak? Boleh saja. Ini yang Ustazah Eka sampaikan adalah waktu wajibnya. Waktu wajib membayar zakat fitrah yaitu 1 atau 2 hari sebelum tanggal 1 Syawal atau sebelum hari raya. Dan batasnya adalah sebelum melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri yang pagi-pagi itu ya, biasanya bersama-sama mengerjakan sholat hari raya. Nah, mengeluarkan zakat fitrahnya harus sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri ya. Lalu bagaimana jika dikeluarkannya itu setelah sholat? Maka namanya bukan zakat fitrah lagi deh, namanya sudah menjadi sedekah biasa yang seperti kita lakukan di lain hari. Jadi jangan sampai terlambat ya. Hal ini dijelaskan di dalam hadis Rasulullah yang sudah Ustazah Eka bacakan tadi, yang artinya, dan Rasulullah memerintahkan zakat fitrah itu untuk dilaksanakan sebelum keluarnya manusia menuju sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, sekarang adik-adik sudah paham ya syarat wajib zakat fitrah. Nah, sekarang kita membahas zakat fitrah itu membayarnya berupa apa sih? Nah, zakat fitrah utamanya dibayarkan dalam bentuk makanan pokok di suatu daerah. Adik-adik biasanya kalau makan pakai apa? Pakai nasi ya. Karena makanan pokok di negara kita itu nasi, maka zakat fitrahnya berupa beras. Loh, Ustazah, emangnya ada negara yang makanan pokoknya bukan nasi? Ada dek. Jadi di daerah lain itu, di negara lain itu ada yang makanan pokoknya berupa kurma, ada juga yang gandum. Maka zakat fitrahnya ya berupa kurma dan gandum sesuai makanan pokoknya. Kalau kita di sini berupa beras karena makanan pokok kita adalah nasi. Seberapa ukurannya? Ukurannya adalah 1 sok atau kurang lebih 2,5 kg beras sampai 3 kg beras. Atau lebih mudahnya kita buat 3 kg seperti itu ya dek ya. Jadi berasnya ditimbang seberat 3 kg. Nah, itu kemudian diserahkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam surat At-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu orang-orang fakir. Fakir itu orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian orang miskin. Miskin itu punya pekerjaan dek, tapi penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian amil zakat, orang yang berwenang untuk mengatur zakat. Kemudian mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam, agar hatinya lebih mantap dalam masuk Islam, dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Kemudian hamba sahaya untuk membebaskan dirinya. Kemudian orang yang berhutang, orang yang punya hutang. Kemudian orang-orang yang berjuang di jalan Allah, serta orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan perjalanannya bukan untuk kejahatan. Nah, itu tadi orang-orang yang berhak menerima zakat. Sekarang adik-adik sudah paham ya syarat wajib zakat dan ketentuan zakat fitrah. Semoga penjelasan zakat fitrah sore hari ini bisa adik-adik pahami dengan baik, bisa dipraktekkan, karena sebentar lagi insya Allah kita lebaran ya dek ya, hari raya Idul Fitri. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini, menerima puasa kita, sholat tarawih kita, sedekahnya, amin ya rabbal alamin. Baik, sampai di sini dulu ngasuh kita hari ini. Kurang lebihnya Ustazah Eka mohon maaf, dan Ustazah akhiri. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.